Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami akan menyapa dulu pemirsa kami yang ada di Merangin, Jambi dengan Pak Bule. Pak Bule, silakan dengan pernyataannya. Iya, terima kasih. Selamat malam, News TV. Kami hanya memberikan dukungan terhadap hakim untuk bisa memutuskan kasus Ahok terkait penistaan agama. Sebab di Jambi, Bu, itu sudah ada juga kasus penistaan agama diputus 1,5 tahun tanpa hukuman percobaan. Dan kami harapannya ya ini jangan menciderai rasa keadilan dan hakim tolong jangan mau diintervensi oleh faktor kekuasaan. Itu aja, Bu. Mas Ismail, mungkin tanggapannya? Ya, yang pasti yaitu aspirasi masyarakat. Ya. Salah satu tadi disampaikan Ustadz juga bahwa itu adalah ekspresi tuntutan keadilan. Tetapi yang pasti bahwa hakim tidak boleh memutus apa yang dituntut oleh jaksa. Bahwa banyak pihak kecewa dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Tadi misalnya presidennya 1,5 tahun, memang ada yang 2 tahun dan seterusnya. Itu soal yang lain. Mungkin jaksa juga berpolitik di sini, gitu kan? Mungkin juga macam-macam kemungkinan. Nah itu dia. Apakah kencangnya rasa kecewa dari masyarakat karena jaksa agungnya sendiri adalah partisan gitu? Ya, itu pendapat yang muncul ada seperti itu. Tetapi dalam konteks kasus betul Pak Prasetyo berasal dari salah satu partai politik yang karena itu kadang dalam beberapa kasus ya yang kami berinteraksi lebih sering menyerupai petugas partai dibanding misalnya pejabat jaksa agung yang harusnya punya independensi kuat di situ. Tetapi dalam konteks kasus Pak Basuki harus saya katakan bahwa pemeriksaan di pengadilan, kualitas bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan itu memang lemah. Ya. Selain soal ministry atau niat jahat yang tidak kami tangkap di situ, ya. Dalam kacamata yang tulus harus saya katakan bahwa kualitas pembuktian di persidangan ini lemah. Lemahnya dari mana? Mungkin teman-teman tidak memasuk data yang valid gitu ya, atau jaksa juga malas menggali misalnya dan seterusnya. Tetapi sependek pengetahuan saya memantau kasus-kasus penodaan agama, apa yang dilakukan oleh Pak Basuki memang sulit untuk dikualifikasi menodai agama seperti itu. Kita ada penelpon dari NTT, ada Pak Niko. Silakan dari Kupang. Silakan Pak Niko. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak, silakan. Ya, saya mau mengomentari pengamat yang sebelah kiri ya. Ya, itu pertama. Dengan Pak Ismail. Ya, Ismail ya. Pertama saya katakan bahwa tidak melanggar HAM itu kalau hakim memutus di atas tuntutan jaksa. Karena hakim bisa memutus ultra petita, artinya dia boleh memutus dalam suatu putusan atau vonis di atas tuntutan jaksa dan banyak jurisprudensi tentang itu. Ya, pertama itu. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa pasal 156 atau 156A yang didakwakan jaksa itu kan dia penodaan terhadap agama, bukan terhadap golongan. Oke, Pak Niko, baik, kami sudah menangkap. Kami sudah menangkap apa yang menjadi maksud Anda. Ya. Pak Ismail mungkin bisa langsung dikomentari. Ya, tidak melanggar hak asasi. Ya, kalau bagi kami ya bagi kami dan teman-teman pegiat hak asasi manusia, undang-undang PNPS sendiri pun ini juga persoalan dan kami katakan itu adalah violation by rule. Jadi produk perundang-undangan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi dia seharusnya tidak digunakan untuk menjerat orang-orang yang melakukan atau menyampaikan pendapat-pendapat yang dianggap sebagai penodaan agama. Kami pernah men-challenge itu ke Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak gagal, tetapi di situ dikatakan conditionally constitutional. Artinya apa? Sebenarnya Mahkamah Konstitusi secara prinsip mengatakan undang-undang ini bermasalah. Nah, jadi gini, tetapi karena belum ada undang-undang yang lain, silakan dijalankan. Secara positif ya memang saat ini dia masih berlaku. Silakan. Jadi sebenarnya ada beberapa. Yang pertama tadi saya memang mau komentari bahwa Pak Ismail mungkin terlalu riskan mengatakan bahwa tidak boleh hakim memutuskan di atas tuntutan jaksa. Sementara jurisprudensinya begitu banyak. Saya tidak usah berdebat itu karena sudah diwakili tadi oleh penelpon. Nah, yang kedua, ini masalah
lemahnya fakta-fakta di Persidangan. persidangan, ini sebetulnya kita tidak boleh masuk ke situ. Ya, kenapa? Ini kan materi persidangan. Tapi kalau kita mau berbicara tentang penistaan, Pak Ismail, ada penistaan itu Pak yang kepada fisik. Ya, kalau itu memang mudah. Ya, makanya waktu saya di Injus TV juga dengan salah satu pengacara terdakwa, dia mengatakan 30 tahun nih saya mengikuti ini. Barusan ada kasus yang saksi-saksi faktanya di lapangan itu ketawa-ketawa dan tidak ada. Oh, saya bilang Bapak perlu belajar lagi. Ini masalah penistaan agama, masalah pemikiran. Kadang-kadang orang awam nggak tahu, tapi ulama tahu. Ya. Dan untuk Indonesia ini Pak, ya, kalau yang namanya penistaan agama itu yang paling mengetahuinya adalah tentu majelis ulama. Kemudian apalagi kalau sudah perkuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mungkin dia mengatakan bahwa kan fatwa MUI itu bukan Nah, itu terkait fatwa MUI. Tuntutan jaksa menyebutkan Ahok tidak terbukti menghina agama yang tertuang dalam 156A. Ya. Dia hanya terbukti menghina golongan dalam 156. Apa Justru Anda merasa itu kan. bahwa ada delegitimasi terhadap MUI. sikap keagamaan Iya, MUI? selain delegitimasi, sebetulnya itu aneh, ya, aneh bin ajaib. Kenapa? Karena yang muncul di pengadilan itu tuntutan baik dari pelapor, saksi dan saksi ini perlu diketahui polisi yang datangkan nih. Ini harusnya polisi juga protes nih, ya, polisi yang datangkan untuk kemudian saksi dari MUI, Pak Kiai Ma'ruf sendiri, ya, ketua umumnya, dari Muhammadiyah, Prof. Yunus Ilyas, ya, dari NU itu Pak Nakiatul Akhyar, Roy Surya. Itu semuanya sepakat, ya. Nah, kalau jaksa kemudian melihat bahwa penghinaan golongan, ini tidak muncul di fakta, tidak ada satupun dari saksi-saksi ini yang mengatakan penghinaan pada golongan, semua penghinaan pada agama. Nah, sekarang kembali pada fatwa MUI, ada yang mengatakan itu bukan landasan. Di negeri ini, Mbak, ya, itu sudah banyak produk-produk hukum berdasarkan fatwa MUI. Dan semua penista agama yang dihukum di negeri ini itu dasarnya fatwa MUI. Nah, justru di sini sebetulnya ketika terjadi semacam akrobat hukum. Mengapa selama ini fatwa MUI jadi landasan bisa? Kok begitu ketemu dengan orang ini nggak bisa? Inilah yang dikeluhkan oleh Permadi. Iya, bahkan Permadi dengan agak, ya kalau saya sih nggak sekasarnya Pak Permadi. Apa karena saya katanya orang Indonesia dihukum dengan fatwa-fatwa itu, lalu kemudian karena ini bukan orang Indonesia asli, ini kan Pak Permadi nih. Ya. Oke. Nah, maksud saya ini yang kita lihat dan kita berharap misalnya Setara Institut ini memang harus lebih melihat ini sebagai sesuatu yang jadikanlah setara ini ya masyarakat pada hukum ya, jangan tidak setara. Syukur tadi Mas Ismail sudah mengatakan tidak setuju juga dengan jaksa dari partai, bahkan dia bilang Oke, partai. Mas Ismail langsung saja tanggapi. Iya, pertama saya tidak setuju Pak kalau ya MUI harus menjadi sandaran di dalam memutus perkara-perkara hukum. Bukan sandaran, masalahnya begini Mas Ismail ya. Sekarang begini, kapan mau jalan undang-undang PNPS itu? Kalau tidak sekarang kalau tiba-tiba ada orang yang kemudian menghina atau kemudian menista bid'ah. Mesti ada rujukan. Ya, tidak betul. bisa orang per orang di jalan. Betul. Mesti lembaga keagamaan orang Kristen. Tetapi dan di Indonesia ini Pak Ismail, mohon maaf ini, jangan debat kusir. Kita kan harus bisa jelas. Ya, Bapak munculkan semua kasus penistaan agama Indonesia, pasti rujukannya ke MUI. Oke, Pak Ismail silakan. Sebetulnya. Ya, justru kasus Pak Basuki, kasus Ahok inilah yang ingin kita dorong menjadi momentum bahwa pertama-tama MUI bukanlah sumber legitimasi kebenaran. Hati-hati itu Pak Ismail. Loh, dalam penegakan hukum, dalam penegakan hukum sumber utama kita adalah hukum positif. Betul. Hukum positif di atasnya ada konstitusi dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara konstitusi kita, ini hukum ini harus tumbuhkan daripada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Betul. Dan salah satunya adalah masalah hukum agama selalu menjadi. Saya selalu katakan, silakan berbagai macam gagasan berkonteks di dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu adalah area politik. Tetapi ketika si produk hukum ini sudah jadi, maka satu-satunya dasar legitimasi untuk memutus sebuah perkara adalah hukum ini. Jadi ketika di tengah jalan kemudian orang memaksakan agar suaranya didengar karena ini yang bicara MUI, saya tidak sependapat. Jadi begini Pak Ismail, ini bukan di tengah jalan. Justru begini. Betul. Maksud saya dibalik, kalau kita balik Mbak ya. Kenapa Pak Ismail dan Setara ini tiba-tiba nanti pada kasus Pak Ahok
mau dijadikan momentum untuk mengoreksi itu. Ya karena kita sejak awal undang-undangnya aja sudah kita persoalkan. Saya tidak yakin itu. Ini memang ada persoalan bahwa Apa yang Bapak curigai? Apa yang Pak Zaitun Apa yang Pak saya kira bukan curigai? masalah curiga. Ini memang telah terbentuk image ya bahwa seolah-olah Pak Ahok ini tidak bersalah kan gitu. Dan seolah-olah bahwa dia ini semata-mata tidak sengaja dan sebagainya. Padahal sebelumnya itu ini sesuatu yang sudah terbiasa kalau ada yang melakukan penistaan ya secara pemikiran, secara fisik semuanya harus dihukum ya atau harus diadili seadilnya. Misalnya Pak Musaddiq itu tidak ada pelanggaran secara fisik juga, secara semuanya juga secara pemikiran ya. Nah, di sini kemudian rujukannya kepada Fatwa MUI. Kami sebetulnya hanya ingin bahwa ini jangan menimbulkan prasangka bahwa kenapa di kasus Pak Ahok ya. Apa ini- mungkin karena Pak Ahok pejabat publik kemudian jadi percontohan? Bagi saya tidak ada urusan ya, saya bukan kuasa hukum, bukan tim sukses dan seterusnya. Tetapi memang sejak awal kami tidak sependapat dengan adanya undang-undang PNPS ini. Karena itu kami mempersoalkan. Kenapa? Karena bisa dibayangkan orang yang berbeda tafsir keagamaan bisa dikriminalisasi. Orang yang menyampaikan pendapatnya bisa dikriminalisasi. Tapi Banyak mohon maaf sekali. ya, Tapi karena bukankah Mbak pasal mengatakan 156 bahwa boleh 156 saling untuk melindungi? Tidak sama-sama berbeda Pak Ismail. Mohon maaf nih. Ya. Jadi kami pun sebagai ustadz tidak setuju sekedar berbeda tafsir dikriminalisasi. Ya. Tapi kan bagaimanapun juga beragama itu Pak, ya mau agama apa, pasti ada lembaga yang ya dapat menjadi landasan, bisa menjadi patokan. Kalau tidak Pak, kacau betul nih. Suatu ketika bisa agama itu menjadi sesuatu yang sangat kacau. Kenapa Anda menilai undang-undang PNPS ini perlu Persoalannya banyak undang-undang PNPS. dipersoalkan? Buat kami, pertama-tama ya konstitusi kita itu menjamin setiap orang bebas beragama, berkeyakinan. Ya, Jadi dijamin dulu. betul. Ya kan? Yang terjadi di Republik ini, yang penting rukun, ya kan? Jadi kalau yang berbeda-beda membuat tidak rukun, ini yang kemudian dipinggirkan, dikriminalisasi, didiskriminasi dan seterusnya. Karena itu tadi dikatakan teman-teman Ahmadiyah diusir, teman-teman Syiah ditolak dan seterusnya. Kenapa? Orientasinya adalah kerukunan. Padahal konstitusi kita kalimatnya adalah kebebasan. Orang dijamin di situ kebebasan. Demi kerukunan menghalalkan intoleransi, menurut Anda seperti itu? Exactly. Karena faktanya adalah yang terjadi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang minoritas. Yang seharusnya paradigma kita pertama-tama dijamin dulu nih. Bahwa kemudian, Anda berbeda pandangan keagamaan seperti ini, seperti itu. Kita buatkan kanalnya. Iya, tapi Pak Ismail ada bedanya. Kita buatkan kan jalan begini. keluarnya. Ya, coba sekarang Ahmadiyah sebagai contoh. Ahmadiyah ini kesabaran umat dan para ulama di negeri ini luar biasa. Ini puluhan tahun. Bahkan sampai sudah pun ada kejaksaan pun buat fatwa tetap tidak dilaksanakan. Itu pun umat Islam tidak melakukan apa-apa kecuali kasus-kasus di beberapa tempat. Kan begitu Pak? Di banyak tempat. Di banyak tempat, tapi itu adalah kasus-kasus yang tidak melibatkan ulama mainstream, tidak melibatkan lembaga ormas mainstream. Yang perlu saya catat, Ahmadiyah diberi pilihan. Ini untuk menjaga kerukunan, supaya rukun. Ahmadiyah silahkan kalau mau tetap menjadi orang Islam, jangan bikin pemahaman yang bertentangan dengan yang dipahami secara mendasar oleh mayoritas daripada masyarakat. Ini satu Mbak ya. Atau kalau mau tetap hidup kita rukun di sini, jangan pakai Islam lagi, pakai agama Ahmadiyah. Dia juga tidak mau. Di Indonesia ini, sedangkan agama lain kita bisa rukun. Apalagi kalau seperti Oke, saya akan bertanya kepada Mas Igor, apakah Anda setuju dengan kemudian demi kerukunan, intoleransi itu dihalalkan? Usai jeda berikut tetap bersama kami di Anissa.